Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya lagi, Neng Eva. Gimana kabarnya, sahabat hikmah semuanya hari ini? Yang soleh dan solehah, yang baik hatinya, yang cantik dan yang ganteng, lahir batinnya, yang tidak sombong, rajin menabung, serta rajin sedekah. Semoga hari ini sehat-sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita semuanya mendapatkan kucuran rahmat, keberkahan, dan keridhoannya, serta mendapat syafaat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik ketika di dunia maupun di akhirat kelak. Amin, 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 ya robbal alamin. Baik sahabat hikmah semuanya, sebelumnya saya akan mengingatkan bahwa video konten YouTube ini dibuat untuk umum dan bagi siapa saja yang mau mengambil pelajaran, manfaat, serta hikmah di dalamnya, serta untuk pertumbuhan dan perkembangan jiwa kita setiap harinya. Jadi semangat terus belajar berbenah jiwa. Dan juga video konten YouTube ini dibuat tidak untuk merendahkan siapapun, serta tidak untuk menyinggung siapapun. Justru sebaliknya, di sini kita belajar berbenah jiwa, belajar menata jiwa, belajar membeningkan hati dalam rangka ketauhidan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan bosan-bosan dan terus semangat terus belajar dan berjuang melawan hawa nafsu kita sendiri ya. Karena sampai kapanpun kita adalah pelajar di muka bumi ini. Dan juga tak lupa pula video konten YouTube ini dibuat dan dikhususkan untuk para salikin dan para murodun ya. Jadi orang yang belajar suluk atau berjalan para pejalan ruhani menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala disebut dengan salikin atau murodun. Murodun itu adalah orang-orang yang salikin atau non salikin yang diridhoi oleh Allah sehingga diberi kemudahan untuk belajar ilmu tasawuf atau untuk bersuluk gitu ya. Jadi ada dua, ada salikin, ada murodun, atau ada muridun, ada murodun. Kalau muridun ya murid sama seperti salik, tapi kalau murodun itu adalah orang-orang yang dikehendaki oleh Allah, diberi kemudahan dan diridhoi Allah sehingga lebih mudah dalam mempelajari atau memahami ilmu tasawuf tersebut gitu ya. Nah, sebelumnya kita telah membahas tentang zikir fana ya, bahwa zikir fana itu ada beberapa tingkatan, tapi saya akan flashback lagi karena banyak subscriber baru. Mungkin subscriber ini ada salikin, ada juga non salikin, dan ada juga yang mungkin murodun ya. Siapapun kita semua di sini, para sahabat hikmah semua yang sudah bergabung, saya ucapkan terima kasih banyak. Dan kita awali bahwa ilmu tasawuf itu, sebelum kita mempelajari ilmu tasawuf, pertama-tama kita harus bertobat dulu. Bertobat dalam rangka membersihkan diri dari segala kotoran, dari segala dosa, salah, dan hilaf selama ini yang telah kita perbuat. Jadi kita sucikan diri kita dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga setelah bertobat kita taholi. Taholi yaitu membuang penyakit batin, membersihkan diri dari penyakit batin dan dosa batin, serta kita menghindari keburukan, meninggalkan segala keburukan atau hal-hal yang tidak baik, agar hati kita bersih dan juga lahir dan batin kita ini bersih. Walaupun di dunia ini tidak ada manusia yang sempurna, tapi keimanan yang sempurna itu ada. Yang penting kita mau belajar berbenah, insya Allah lahir dan batin kita itu akan terbersihkan ya. Walaupun tetap ada godaan, ada cobaan, ada ujian, kita tidak lepas dari salah, hilaf, dan dosa. Namun biasanya kalau orang yang sering berbenah itu akan cepat disadarkan. Jadi sebelum terjadi, mikir-mikir dulu, ini bener apa enggak, ini buruk atau enggak gitu kan. Jadi kita itu lebih aware aja, lebih sadar hidupnya gitu kalau kita mau berbenah jiwa ya.
Dan juga ada yang namanya tahali. Tahali ini menghiasi diri dengan kebaikan, dengan amal ibadah, dengan amal soleh, dengan ibadah-ibadah batin, ibadah-ibadah lahir, berbuat baik, banyak bersedekah, puasa sunnah, banyak membaca Al-Quran, dan juga melanggengkan wirid sampai menjadi ahli dikir. Nah itulah seorang ahli tasawuf itu, yang suluk itu ya kita belajar ilmu tasawuf selain ngaji tentang ilmunya, juga dalam kehidupan kita, kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, kita bertaholi dan tahali ya. Taholi membuang penyakit batin, membuang dosa batin, dan membersihkan diri dari dosa lahir, atau kita sebut dengan bertobat dan mengistiqomahkan serta berjihad. Dan tahali itu menghiasi diri dengan ibadah-ibadah lahir dan ibadah batin serta segala kebaikan yang lainnya ya. Itulah merupakan suluk seorang salikin, yang mana kita berjalan, ruhani kita itu berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala dengan melanggengkan zikrullah dan juga melanggengkan riyadhah. Jadi hati kita itu selalu olah batin gitu. Kalau kita untuk sehat, kita olahraga ya, olah badan gitu, olahraga biar sehat. Nah, kalau untuk batin itu, olah batin itu disebutnya dengan riyadhah gitu. Jadi kita menjaga kebersihan, menjaga kesehatan hati kita dengan memakan makanan yang bergizi. Artinya makanan-makanan batin, gizi-gizi batin, yaitu apa? Ya seperti ibadah-ibadah batin seperti taubat, ikhlas, syukur, jihad, zuhud, qanaah, sabar, tawakal, waro, tawadu, ridho, dan tauhid. Lalu jika kita sudah bisa menjajaki makom demi makom ibadah batin tersebut di dalam batin kita ya, selama kita menjadi suluk gitu kan, selama kita menjadi salikin, dan kita pada akhirnya nanti akan mengalami yang disebut dengan makom fana gitu. Makom fana itu juga tidak ujug-ujug fana kecuali anugerah Allah, tetapi harus kita jemput, kita usahakan dengan memfanakan diri, yaitu dengan riyadhah tersebut, olah batin agar terjaga dari hawa nafsu yang tidak baik, atau kita meredam hawa nafsu yang tidak baik, baik itu nafsu amarah, nafsu lawamah, nafsu sufiyah, nafsu angkara murka, nafsu kebinatangan apapun yang jenisnya nafsu amarah dan nafsu lawamah ya. Itu kita harus belajar menenangkan diri agar mencapai al-nafs al-mutmainnah, rodiyatan mardiyah. Jadi selain kita tenang, juga kita ridho kepada Allah, maka Allah pun akan meridhoi kita. Nah, kalau terus bisa melanggengkan seperti itu, dan zikirnya itu tidak hanya zikir lisan, karena mohon maaf, zikir lisan itu tidak bisa menjadikan kita menjadi fana gitu. Jadi zikir lisan, zikir nafas, dan zikir kolbi. Nah, kita melanggengkan zikir kolbi itulah baru bisa fana gitu ya. Jadi setiap dari judul ke judul dari sebelumnya itu tentu ada perluasan ilmu. Jadi sedikit-sedikit bertahap. Makanya seorang ahli tasawuf itu wajib memiliki makom sabar gitu. Jadi kita bertahap, yang penting ibaratnya walaupun hanya satu kata atau satu ayat yang kita pelajari, atau satu makom yang kita pelajari, tapi kita bisa memahaminya gitu ya. Jadi zikir lisan itu bukan yang bisa membuat kita fana itu, yang dianugerahi fana itu kalau kita zikir kolbi gitu ya. Jadi zikir kolbi itulah yang bisa membuat kita fana, tapi kita harus memfanakan diri dengan cara meredam hawa nafsu atau menenangkan hawa nafsu. Jadilah manusia ini seperti seonggok mayat yang digerakkan oleh pemandinya gitu. Jadi ibaratnya kata yang mandinya balik. Jadi kita ngikutin aja, ngikutin alurnya Allah gitu, ngikutin pergerakannya Allah. Pergerakannya Allah tuh yang bagaimana, yang sedikehendakinya gitu. Karena namanya dikehendaki ya berarti seperti kita nggak punya rasa apa-apa, tapi di dalam hati hanya Allah, Allah gitu. Maka kita bergerak, berbuat, makan, minum, semua pun ibaratnya lillahi ta'ala, dan bersama Allah di dalam hati kita. Sadari terus hal itu, dan juga apapun yang kita pandang, apapun yang kita lihat, seolah-olah kita melihat Allah. Kalaupun Allah tidak melihat kita, kalaupun kita tidak bisa melihat Allah, sesungguhnya Allah lah yang melihat kita ya.
Nah, kalau sudah nanti mencapai makom fana, kita mendapati diri ini tiada, yang kita lihat tiada. Nah, maka itulah disebut fana, karena memang kuluman alaiha fan. Segala sesuatu yang ada di bumi ini akan binasa atau sirna. Nah, akan binasa atau sirna itu tidak hanya menunggu hari kiamat saja. Seperti halnya inna lillahi wa inna ilaihi roji'un, segala sesuatu dari Allah dan kembali kepada Allah. Kita kembali tidak menunggu mati saja, tapi kita bisa rojiun secara batiniah kepada Allah ketika kita masih hidup di dunia ini. Begitu juga dengan kuluman alaiha fan. Jadi kita ibaratnya memfanakan diri sampai mencapai makom fana. Maka pada saat berzikir kita akan mendapati tembok, jendela, pintu semuanya tiada, blas, hanya Allah yang ada, tapi dalam hati kita ya. Jadi tidak adanya itu menandakan memang alam dunia dan jasad kita ini hakikatnya tiada, yang ada hanya Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana kita bertajalli? Ibaratnya bagaimana Allah menampakkan diri? Bukankah Allah itu tidak bisa dicapai oleh penglihatan mata? Seperti dalam ayat Al-Qur'an, la tudrikuhul absaru wa huwa yudrikul absara wa huwa latiful khabir, ya. Jadi dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, tetapi dia bisa melihat segala penglihatan itu, dan Allah maha halus lagi maha mengetahui, wa huwa latiful khabir. Nah, di sini sudah jelas ya, Allah itu tidak bisa dicapai oleh penglihatan mata. Makanya pada saat bertajalli, pada saat seorang salikin mencapai makom musyahadah, kan ibaratnya difanakan dulu kan, dirinya nggak ada kan, dirinya ini jasadnya itu tiada, blas, putih semua. Tapi putih di sini bukan putih seperti tembok cat putih yang kita bayangkan itu jasad, tidak ya. Pokoknya nanti akan mengerti, yang penting sedikit-sedikit saja dulu. Jadi ketika Allah bertajalli, misalkan diri ini didapati tiada, semua alam dunia blas tiada, bahkan tidak bergerak sama sekali, langsung blas gitu kan, ibaratnya tuh maha dahsyat gitu kan. Nah, di situ nanti Allah itu bertajalli. Nah, jadi yang melihat itu siapa? Dan yang dilihat itu siapa? Dan yang bicara itu siapa? Maka yang dilihat dan yang melihat adalah Dia, dan juga yang bicara pun Dia. Jadi bukan diri ini, la tudrikuhul absaru wa huwa yudrikul absara wa huwa latiful khabir gitu. Jadi dia tidak bisa dicapai oleh penglihatan mata, dan dialah yang melihat segala penglihatan itu. Nah, di sini sudah jelas kan, dan dia yang melihat segala penglihatan itu. Jadi ketika kita bertajalli, makanya jangan merasa sampai kepada Allah. Jadi yang sampai, yang sampai dan yang disampaikan dan yang punya sampai, yaitulah dia Allah gitu. Makanya salah tidak ketika Syekh Siti Jenar mengaku misalkan aku Allah gitu. Terus misalkan Al-Halaj, di balik jubahku ada Allah. Terus Al-Imam Al-Ghazali mengatakan ana al-haq, ana al-haq. Karena mereka pada saat bicara seperti itu dalam keadaan fana dan bertajalli gitu. Jadi yang tajalli, yang mencapai dan yang dicapai, dan yang punya pencapaian atau yang mencapai makom musyahadah, ataupun yang disampaikan ataupun yang punya sampai gitu kan, yaitulah Allah gitu. Karena orang memusyrik-musyrikan atau mengkafir-kafirkan atau menyesat-nyesatkan itu karena orang yang melihat ya beliau-beliau ini dalam bentuk jasad manusia, tapi yang memiliki jasadnya sendiri, orangnya tersebut, dia mendapati dirinya tiada, belas, tidak ada, putih semua, bahkan bercahaya gitu. Karena Allah itu berbentuk itu, Allah itu cahaya gitu kan, nurullah. Kita itu dari Nur Muhammad dari Nurullah. Nah, makanya tapi cahaya di sini, nurullah di sini jangan dibayangkan sebuah lampu ataupun sebuah cahaya matahari ataupun cahaya apa gitu. Laisa kamitslihi syai'un. Allah itu tidak serupa dengan apapun gitu. Jadi walaupun misalkan kita melihat sesuatu di dalam diri kita diliputi putih, alam dunia ini putih gitu kan, sifatnya Allah ya muhit, tapi putihnya itu jangan dibayangkan seperti putihnya tembok gitu atau cat, tidak, karena Allah itu bukan jasad ya. Sekali lagi saya ingatkan,
Allah itu bukan jasad, tapi yang kita lihat itu memang merupakan zat nurujat dan nurusifat gitu. Jadi zat yang diliputi oleh sifat. Jadi zatnya tidak kelihatan, yang kita lihat hanya sifatnya. Sifatnya itu berupa cahaya gitu. Ya, cahayanya itu seperti apa yang jelas tidak akan terbayangkan oleh akal. Akal kita itu tidak akan mampu. Akal kita tidak akan mampu, apalagi mata dohir ini tidak akan mampu gitu. Jadi pahami saja dulu pelan-pelan, karena ya wajar saja kalau belum mengerti, karena mungkin belum belum sampai di tahapan ini gitu. Tapi kalau misalkan nanti sudah sampai pun akan mengerti dengan sendirinya. Namun kalau sudah sampai, jangan merasa sampai, karena yang sampai dan yang menyampaikan dan yang disampaikan dan yang punya sampai itu adalah Dia gitu. Dialah Allah yang maha segala-galanya. Allah Tuhan seluruh alam. Maka akan kita dapati ketika mencapai maqam musyahadah bahwa alam dunia ini dan diri kita itu, jasad kita ini difanakan dulu oleh Allah, karena sesuatu yang dohir itu tidak akan mampu melihat Allah. Jadi makanya jangan mudah menyesatkan kalau memang belum sampai gitu ya. Jangan mudah menyesatkan sebuah ilmu, yang mana ilmu ini adalah ilmu tauhid, ilmu ibaratnya ilmu tentang Allah gitu. Karena Allah itu tidak bisa kita bayangkan dengan akal pun, nggak akan bisa gitu. Kalaupun yang masih bisa dibayangkan dengan akal itu merupakan sifatullah gitu ya. Jadi intinya kita itu hakikatnya, kalau kita bisa berhasil mencapai maqam musyahadah, maka insya Allah di dalam surga pun kita akan memandang Allah bersama para nabi, para wali, para rasul gitu kan, terutama baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya, mudah-mudahan ya. Jadi kita di dunia ini diberi petunjuk dulu mencapai maqam musyahadah, maka insya Allah di surga pun akan memandang Allah dalam jarak yang dekat bersama para nabi dan para rasul, dan juga para aulia dan para ulama solihin yang lainnya, para imam, para tabiin gitu ya, insya Allah gitu. Makanya tujuan kita selalu luruskan tujuan kita Allah. Ketika kita digoda tentang karomah, digoda tentang indera keenam, digoda tentang kesaktian, kedikjayaan atau apapun yang sifatnya karomah gitu kan, maka luruskanlah gitu, karena memang ujian dan godaan itu akan selalu ada. Dan ujian seorang ahli tasawuf itu ke situ gitu, ke karomah lah, atau pengen bisa ini bisa itu. Nah itu segera sadari, itu semua hanya godaan, dan tujuan kita hanyalah Allah. Namanya Allah berarti tidak ada segala sesuatu selain Allah. Yang ada hanya Allah, yang kita tuju hanya Allah. Semuanya ciptaan Allah, semuanya miliknya Allah. Maka kita kembalikan kepada Allah, berjalanlah lurus. Hanya Allah yang kita tuju. Insya Allah kita akan sampai. Selama hati kita selalu sambung kepada Allah, maka setelah mencapai maqam musyahadah, dan semuanya adalah tajalinya Allah. Karena setelah melihat sesuatu, sebelum melihat sesuatu atau sedang melihat sesuatu, maka di situ kita seolah-olah melihat Allah, atau yang kita lihat sifat nurullah atau nur Muhammad ya, berarti kita itu selalu sambung. Itulah tajalinya Allah gitu bagi yang sudah mencapai. Tapi kalau yang belum mencapai, sifatnya baru ihsan gitu ya. Jadi baru ihsan saja, seolah-olah melihat Allah. Kalaupun Allah tidak melihat kita, kalaupun kita tidak melihat Allah, maka ketahuilah sesungguhnya Allah lah yang maha melihat kita ya. Jadi pelan-pelan saja. Kalau belum bisa wusul, belum bisa mencapai maqam musyahadah, atau belum tajali, atau belum fana, ihsan saja dulu, seolah-olah saja dulu dalam batin kita ya. Oke, wallahu a'lam bishawab. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Semoga bisa difahami dan semoga bermanfaat. Saya mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. Dan saya juga mau puasa ya, minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Saya hanya manusia biasa yang belajar dan terus belajar. Selamat menjalankan ibadah puasa, dan semoga amalan ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ini membuat kontennya itu sebelum Ramadan, dan mungkin akan tayangnya itu pas udah bulan Ramadan ya. Jadi saya mohon maaf, saya minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan
dan batin. Selamat berpuasa, tingkatkan amal ibadah kita, terutama tingkatkanlah zikrullah kita, baik itu zikir lisan atau zikir nafas atau zikir kolbi. Yang mana yang terbaik, yang mana yang paling nyaman? Kalau memang nyamannya zikir lisan lah dilanggengkan. Kalau memang nyamannya zikir nafas, ya zikir nafas lah yang istiqomah. Kalau nyamannya zikir kolbi karena sudah energinya sudah masuk ya, zikir kolbi lah terus seterusnya gitu. Terus pokoknya yang penting selalu sambung kepada Allah hati kita itu ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang baik pandai mengambil hikmah, sehat lahir dan batin is the best always. Jazakumullah khairan katsira.